Nama saya Salma Aya, mahasiswa PPL dari Program Studi Tadris Matematika IKN Kudus. Nah, di sini saya akan menampung mata pelajaran matematika untuk kelas 11 yang wajib. Untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dalam SPTLDP ini kita akan membahas beberapa bagian ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan SPTLDP dengan PTLDP. Yang kedua, kita akan menentukan bagaimana caranya atau langkah-langkahnya dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir, kita akan menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk itu kalian simak videonya sampai akhir ya, karena nanti di akhir video kalian akan mendapatkan tugas mingguan, yang mana tugas itu akan kalian kumpulkan melalui Google Classroom sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Baik, kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, untuk pengertian dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Dua variabel itu apa? Boleh X, boleh Y, gitu ya. Dengan pangkat tertingginya 1. Artinya ketika dia pangkat tertingginya lebih dari 1, dia tidak dikatakan sebagai pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian bentuk umum dari PTP itu ada AX plus BY lebih besar sama dengan C, AX plus BY lebih besar C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari. Di sini dikatakan pertidaksamaan ketika dia memuat tanda-tanda ketaksamaan. Ini dia tanda-tandanya. Lebih besar sama dengan lebih besar, terus kurang dari sama dengan, dan kurang dari. Nah, kemudian kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dikatakan sebuah sistem artinya dia harus memuat dua atau lebih dari pertidaksamaan. Jadi dia minimal dua pertidaksamaan, baru dia dikatakan sebagai sistem. Nah, contohnya ketika dia terdiri dari dua PTLDP yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 3, 2X plus 4Y lebih besar 8. Nah, kemudian ketika dia terdiri dari 3 PTLDP, contohnya ya, X plus Y lebih besar 2, X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, dan 3X min 6Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kemudian kita harus tahu apa perbedaan dari PTLDP dengan SPTLDP. Kalau yang dinamakan PTLDP, berarti dia hanya terdiri dari satu bentuk saja, satu bentuk pertidaksamaan. Akan tetapi kalau dia dikatakan sebagai suatu sistem, berarti dia harus terdiri dari gabungan beberapa bentuk pertidaksamaan. Artinya apa? Dia harus memiliki minimal dua bentuk PTLDP. Dengan kata lain ya, boleh terdiri dari 2, 3, atau 4 bentuk PTLDP. Kemudian kita masuk ke contohnya ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, di sini itu kan terdiri dari 3 bentuk ya kan? Dari X plus 2Y lebih besar sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa ini X lebih besar sama dengan 0 itu dikatakan SPTLDP? Padahal tadi pengertiannya kalau SPTLDP itu harus memuat dua variabel. Di sini X lebih besar sama dengan 0, dia mempunyai sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Baik, kita ke langkah-langkah penyelesaiannya ya. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menentukan persamaan garis pembatasnya. Nah, tanda pertidaksamaannya yaitu yang lebih besar sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan ini kita ganti menjadi tanda persamaan. Nah, tanda persamaan itu sendiri apa? Yaitu sama dengan. Kemudian
Yang langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Kalau titik potong sumbu X, dia berarti apa? Y-nya itu sama dengan 0, ya kan? Kemudian kalau dia titik potong terhadap sumbu Y, berarti apa? X-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau cara mudahnya kita buat tabel. Kita cari yang titik potong terhadap sumbu Y dulu ya, yang artinya X-nya itu sama dengan 0. Nah, kita ganti di sini. X-nya diganti 0 plus 2Y sama dengan 6. Berarti 2Y itu kan sama dengan 6. Kemudian 2-nya pindah ke kanan menjadi pembagian. Y itu sama dengan 6 dibagi 2, ketemu 3. Ini untuk yang titik pertama. Kemudian yang titik kedua, yang titik potong terhadap sumbu X. Artinya apa? Y-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita ganti di sini. X plus 2, Y-nya diganti 0, berarti 2 kali 0 kan? Berarti X plus 0 sama dengan 6. X-nya ketemu 6. Jadi untuk titik potongnya ini ketemu 0,3 dan 6,0. Nah, kemudian setelah kita menentukan titik potong, kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Dalam menentukan DHP itu ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan uji titik, dan yang kedua kita tanpa uji titik. Oke, kita yang pertama dulu ya, menggunakan uji titik di sini. Kita boleh menggunakan sembarang titik, misalnya 2,0, 3,0 dan lain sebagainya. Namun dalam contoh ini saya menggunakan titik 0,0. Nah, karena dia titiknya 0,0 berarti kita ganti. X-nya ganti 0 ya kan, Y-nya diganti 0. Jadi 0 plus 2, 0 itu lebih besar sama dengan 6. Apakah 0 itu lebih besar sama dengan 6? Salah kan? Seharusnya kan 0 itu kurang dari sama dengan 6. Nah, karena dia salah, ya kan? Karena dia salah, maka 0,0 itu bukan daerah penyelesaian. Artinya daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan garis. Kemudian untuk cara menentukan DHP yang kedua yaitu tanpa uji titik. Nah, kalau kita tanpa uji titik kita bisa menggunakan tabel, tapi dengan syarat nanti persamaan garisnya itu AX plus BY sama dengan 0. Oke, semisal ya, kalau kita menggunakan garis A lebih besar 0. A itu apa? A itu koefisien X. Artinya apa? Angka yang berada di depan X. Kalau A-nya lebih besar dari 0, artinya apa? A-nya itu bernilai positif. Dan tanda ketaksamaan pada bentuknya tadi itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerahnya itu berada di sebelah kanan garis. Kemudian kalau A-nya lebih besar dari 0, artinya apa? Koefisien X-nya itu bernilai positif. Dan tanda ketaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu ketika A-nya kurang dari 0 dan tanda ketaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah himpunannya itu berada di sebelah kiri garis. Dan yang terakhir, ketika A-nya kurang dari 0, artinya apa? Artinya koefisien X itu bernilai negatif dan tanda ketaksamaannya itu lebih besar atau dan tanda ketaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunannya berada di sebelah garis. Oke, kita mulai menggambar ya. Tadi ada ketentuan bahwa X tambah 2Y lebih besar dari 6. Kan tadi kalau semisal kita pakai uji titik 0 itu, titik 0,0 ini kan, itu bukan daerah penyelesaian. Artinya apa? Daerah penyelesaiannya itu berada di atas atau di kanan garis. Tapi semisal kita yang pakai tanpa uji titik, tadi ketentuannya apa? A atau koefisien X itu lebih besar dari 0 dan tanda ketaksamaannya lebih besar sama dengan, maka daerah arsirannya berada di sebelah kanan garis. Jadi ketika tiga bentuk ini, ya kan, tiga gambar ini kita gabungkan,
maka terbentuklah daerah himpunannya. Nah, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Nah, tadi soal pembahasan tadi kita kan bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian jika diketahui SPT-LDV-nya ya. Nah, kita balik. Bagaimana cara menentukan SPT-LDV jika diketahui daerah himpunan penyelesaiannya? Oke, contoh soalnya ya. Tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui daerah himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, ini perhatikan gambarnya ya. Kita ke cara penyelesaiannya ya. Kita perhatikan baik-baik gambar. Untuk langkah yang pertama, kita lihat ya, di sini kan ada garis 4 yang sumbu Y-nya 4 dan sumbu X-nya 8. Berarti titiknya dia kan 0,4, ya kan? Kemudian ada yang titiknya di X-nya 8 dan Y-nya 0. Caranya gimana? Yang sumbu Y, ini berarti sumbu Y-nya kan 4. Dia dikalikan dengan X. Dan yang sumbu X, dia dikalikan dengan Y. Kemudian sama dengan kan koefisien kali koefisien. Ini kan sumbu Y-nya 4. Berarti kalikan dengan X. Sumbu X-nya 8. Berarti dia kalikan dengan Y. Terus sama dengan kan 4 kali 8. Nah, 4X plus 8Y itu sama dengan 4 kali 8. Berarti apa? 4X plus 8Y itu sama dengan 3. Nah, dapat tanda kurang dari sama dengan ini dari mana? Karena arsirannya tuh berada di sebelah kiri garis dan nilai koefisien X artinya A-nya itu lebih besar 0. Jadi tandanya itu kurang dari sama. Kemudian kita ke titik 0,9 ya kan, dan titik 3,0. Nah, yang di sumbu Y ini kita kalikan dengan X, ya kan? Dan yang di sumbu X 3, jadi kita kalikan dengan Y. Kemudian sama dengan kan koefisien kali koefisien 9 kali 3. Jadi ketemu 9X plus 3Y sama dengan 27. Kemudian dapat tanda kurang dari sama dengan ini dari mana? Dari ini, arsirannya itu berada di sebelah kiri atau sebelah bawahnya garis. Dan A-nya itu lebih besar 0. Artinya apa? A-nya itu bernilai positif. Kemudian, kenapa ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0? Ini, kenapa X-nya lebih besar sama dengan 0? Karena ini garisnya itu berada di sebelah atasnya sumbu X. Dan kenapa ketemu Y-nya lebih besar sama dengan 0? Karena arsiran ini berada di sebelah kanan sumbu Y. Baik, sampai sini paham ya? Nanti jika ada yang bingung, silahkan bisa ditanyakan melalui diskusi. Untuk tugas mingguannya, kalian kerjakan ini ya. Yang pertama, soal pertama, gambarlah daerah penyelesaian PT-LDV berikut, yaitu X plus 5Y kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, tentukan pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian yang disajikan dalam gambar ini. Kemudian soal yang ketiga yaitu gambarlah himpunan penyelesaian dari sistem-sistem pertidaksamaan berikut. 3X plus Y lebih besar sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 3. Untuk yang soal keempat yaitu tentukan sistem pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian yang disajikan dalam gambar yang diarsir ini. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan, kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom yang sudah Bu Guru sediakan. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan saat diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.